Ini kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Bu Eti selaku dosen pengampu kewirausahaan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Andreas Evan. Saya Bella Fianti. Saya di Zara. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan ke materi Bella. Di sini ada latar belakang dan pendahuluan. Ada dua. Ya, yang pertama yaitu pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menghadapi berbisnis. Dan yang kedua ada peran ide baru dalam meningkatkan daya saing. Selanjutnya, di sini juga ada konsep kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide original dan unik. Dalam konteks kewirausahaan, ini berarti ada 3 peluang. Yang pertama, melihat peluang. Kedua, berpikir different. Yang ketiga, sikap mental. Dan yang kedua adalah inovasi. Inovasi adalah proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk, pelayanan, dan proses bisnis yang memiliki nilai dan dapat diterapkan secara nyata. Selanjutnya Selanjutnya ada bagaimana menerapkan kreativitas dan inovasi untuk kesuksesan kewirausahaan. Strategi menerapkan kreativitas dan inovasi untuk benar-benar mendorong kesuksesan. Kreativitas harus diubah menjadi inovasi yang terukur. Langkah-langkah dan strategi penerapannya antara lain yang pertama, menentukan masalah dan kebutuhan pasar atau problem solving. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas. Yang ketiga, mengubah ide menjadi inovasi yang berharga. Dan yang keempat, inovasi yang berkelanjutan atau continue improvement. Selanjutnya ada teori ide usaha baru menurut Drucker tahun 2015. Drucker menjelaskan bahwa sumber utama ide usaha baru muncul dari inovasi yang berasal dari perubahan internal maupun eksternal organisasi. Ada 7 peluang inovasi. Yang pertama, peristiwa yang tidak terduga. Yang kedua, ketidaksesuaian. Yang ketiga, kebutuhan proses. Yang keempat, perubahan struktur industri dan pasar. Yang kelima, perubahan demografi. Yang keenam, perubahan persepsi makna. Yang ketujuh, pengetahuan baru. Selanjutnya ada bisnis model generation Osterwalder dan Wigner. Osterwalder dan Wigner memperkenalkan kerangka bisnis model Canvas atau BMC sebagai alat merancang model bisnis. Ada 9 elemen utama. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channels. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue streams. Yang keenam, key resource. Yang ketujuh, key activities. Yang ke-8, key partnerships. Dan yang terakhir, cost structure. Selanjutnya ada design thinking dalam inovasi bisnis. Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berpusat pada manusia yang tekanan pemahamannya mendalam terhadap kebutuhan dan pengalaman pengguna. Dalam bisnis, pendekatan ini membantu menciptakan solusi inovasi yang relevan, efektif, dan mudah diterima di pasar melalui proses iteratif yang melibatkan observasi, empati, definisi masalah, pembuatan ide, prototipe, dan pengujian berulang. Tahapan design thinking meliputi ada 5. 1. Empati. 2. Devi. 3. Ide. Keempat, prototip. Dan kelima, pengujian. Oke, apa itu design thinking? Design thinking itu adalah cara kreatif untuk mencari solusi dengan fokus ke apa yang benar dibutuhkan orang. Bukan hanya membuat produk menjadi keren, tapi bikin sesuatu yang berguna. Lalu bisa dipakai dan menguntungkan bagi berbisnis. Lalu ada 5 langkah utama yang tadi, define, ideate, prototype, sama test. Kita ambil contoh ada
perusahaan Apple dan Gojek atau bahkan Tokopedia. Terima kasih. Dan kesimpulannya adalah dalam dunia bisnis yang terus berubah, kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Melalui pendekatan design thinking, pelaku usaha dapat memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, merumuskan masalah dengan tepat, serta menciptakan solusi yang relevan dan bernilai. Dengan menggabungkan kreativitas, inovasi, design thinking, dan model bisnis yang tepat, setiap individu mampu menghasilkan ide usaha baru yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.